Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafil usri. Sungguh manusia berada dalam suatu kerugian. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah rugi. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah hina. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah susah jika ia selalu berprasangka baik kepada Allah. Meskipun manusia dilahirkan dalam kecacatan, dalam fisik yang serba kekurangan, kemuliaannya akan tetap terjaga, karena akan menumbuhkan rasa iba, rasa simpati, rasa kasih sayang yang di atas rata-rata kepada manusia yang lain. Sehingga meskipun kehadirannya dengan kecacatan yang dimilikinya, dia menumbuhkan kemuliaan pada manusia yang lain dengan menjaga dirinya, dengan merawat dirinya, dengan mencintai dirinya. Dari sejak manusia belum dilahirkan hingga sampai dia menutup mata, manusia senantiasa hidup dalam kemuliaan. Namun Allah menegaskan bahwa sungguh manusia dalam kondisi yang sangat rugi. Dan ia bersumpah demi waktu, demi masa lalu, demi masa kini, demi masa depan, demi waktu yang berada di planet-planet manapun, demi waktu yang ada di alam barza, demi waktu yang ada di alam dunia, demi waktu yang ada di alam penghisapan, demi waktu yang ada di akhirat, ada di surga, ada di neraka. Manusia dalam kondisi yang sangat rugi, padahal sedetik pun Allah tidak menghendaki manusia dalam kondisi yang sangat rugi, karena hidup manusia adalah mulia. Jika ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa manusia yang terlahir miskin, terlahir bodoh, terlahir jelek adalah manusia yang tidak beruntung, tidak mulia, tanya pada mereka, apakah mereka sendiri memiliki kemuliaan itu? Tidak. Manusia yang tidak memuliakan orang lain tidak akan dimuliakan lagi oleh Allah, apalagi oleh manusia. Untuk menutup kesombongan-kesombongan manusia, keingkaran-ingkaran atas rahmat Allah yang telah diberi kepadanya, Allah ciptakan manusia-manusia yang terlahir dengan kecacatan, dengan ketidaknormalan, untuk kita senantiasa melihat ke panti-panti yang merawat mereka, memberikan mereka sumbangan, memberikan mereka sedekah. Manusia itu dalam kondisi yang saling melengkapi, yang kafir, yang muslim, yang baik, yang benar, yang buruk, yang salah. Surga dan neraka itu tidak ada bedanya, karena semua dalam lingkup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasangka-prasangka buruk itu yang dihiasi oleh iblis seperti gerbang surga. Hidungku pesek, dia mancung,
Allah tidak adil. Ayahku miskin, ayah dia kaya. Allah tidak adil. Pun kalau kalian tidak kenal Allah, berarti Tuhan-Tuhan yang lain pun pasti kalian akan berkata begitu. Yesus tidak adil, Yahweh tidak adil, Sang Hyang Widi tidak adil, Sang Buddha tidak adil. Karena selalu berprasangka buruk. Padahal kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu mulia. Orang yang sangat beruntung, makhluk hidup itu, apalagi yang bernama manusia, Masya Allah. Diberi akal, diberi hati, diberi hawa nafsu. Akal sebagai api, hati sebagai logam, perut sebagai air, kelamin sebagai tanah. Semua agama saling melengkapi pada intinya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah berkata, ada yang merugi. Sungguh manusia, diterangkan nanti di ayat berikutnya. Jadi tidak ada kata rugi kalau manusia mengenal Tuhannya, mengenal Allahnya, apalagi mengenal Rasulullah, mengenal keluarganya, mengenal sahabatnya, perjuangan-perjuangan suci beliau. Sungguh manusia dalam keadaan yang merugi. Sekali lagi saya terangkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu berarti kita membaca Allah yang bersabda, Allah yang berfirman. Itu gunanya iman. Meski kita tidak memiliki suara yang mampu menghipnotis jutaan manusia, ribuan manusia, ratusan juta manusia, namun Allah berfirman untuk seluruh manusia. Tak ada kata merugi bagi manusia dalam kondisi apapun. Baik dia seorang pelacur, pejamret, perampok, koruptor. Alim ulama, kiai, haji. Gak ada yang merugi, semua itu untung, hidup, berkarya, bernapas. Saking baiknya Allah. Dengan sifat dermawannya Allah memberi. Bukan karena kita pandai berzikir, pandai berdoa. Dengan kemurahannya Allah memberi. Bukan karena kita layak. Dengan kasih sayangnya Allah memberi, bukan karena Dia Tuhan kita hamba. Kasih sayang Allah itu seperti bos sudah tanpa mau harap datang lagi imbalan. Beda dengan bos manusia. Bos manusia dikasih 2 juta. Jadi pegawai gue gak mau tahu, lo harus kasih gue keuntungan. Gue kasih 2 juta minimal lo balik setengahnya. Jadi 3 juta balik ke gue biar gue untung. Allah tidak. Diberi semua. Semut, binatang, burung, kelelawar, semua diberi. Jadi gak ada yang merugi. Manusia itu harus dewasa kalau paham ayat kedua dari surat Al-Asr. Berprasangka buruk adalah kebodohan yang paling primitif, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillahirabbil alamin.